Batine meso badane payon tunggil nggih jajan pun bareng. Dek kula nyarang ya ditempuh iki. Kalau nggak ada nonton jalan kaki itu jam 6 berangkat dari rumah. Sosok perempuan tangguh adalah mereka yang rela melakukan apa saja untuk orang yang ia cintai. Bahkan keringat dan tenaganya ia berikan demi cita-cita anaknya. Marsiah atau sering dipanggil Bu Mar, ketika pagi masih meringkuk di ujung selimut. Ia sudah mempersiapkan sarapan untuk keluarganya dan anak angkatnya sebelum berangkat ke sekolah. Rizka adalah anak angkat istimewa Mar yang ia sayangi seperti anaknya sendiri. Sejak di usia 3 bulan, Rizka diasuh oleh Mar. Kasih sayangnya dicurahkan layaknya anak sendiri. Meski kadang dalam batin, Mar menjerit melihat kondisi Rizka. Gimana? Udah telanjur sayang. Untuk biar Rizka biar bisa mandiri. Iya, karena orang tuanya juga hidupnya pas-pasan. Jadi siapa lagi gitu kalau enggak saudaranya. Nggak ada. Rizka sehat selalu, cuman itu lagi umur 9 bulan itu sakit gitu. Tapi sampai sekarang ya sakit itu terus dibawa ke puskesmas sudah cocok gitu. Kalau dulu tuh yang pertama itu pakai itu dirawat di rumah sakit. Kalau nggak ada nunutan jalan kaki itu jam 6 berangkat dari rumah sampai sekolah kadang udah lewat setengah 8, kadang jam 8 kalau minta berhenti capek gitu jam 8 baru sampai sekolah itu. Itu Ibu gendong? Iya, kadang
Kalau sekarang kan udah agak kuatan gitu jalannya, jadi saya tuntun gitu, kadang saya gendong belakang gitu. Kalau gendong depan gini udah nggak bisa saya ngangkatnya gitu, udah 27 kilo sekarang. Kalau waktu masih 20 kilo gitu, saya masih kuat, saya cemplakin gitu. Kalau sekarang ya udah saya tuntun, nanti kalau capek dia belot, berhenti gitu, nggak mau. Udah saya geret-geret nggak mau. Soalnya itu nggak ada transportasi, nggak ada. Misalnya mau naik ojek juga saya nggak, uangnya nggak ada kan, pulang pergi misalnya 20.000 buat biaya kan nggak ada. Ya udah saya kata anak-anak saya, ibu betah mau jalan kaki, ya betah, mau gimana lagi kan, anak-anak motor satu untuk berdua. Ya kalau misalnya ada orang boncengin ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah seininya sampai berapa 2 jam nggak apa-apa, udah saya niatin. Enggak juga, ya kalau hujan aja, kalau hujan kan ini saya misalnya gendong Rizka terus saya mau mbak payung kan nggak bisa, jadinya berteduh dulu gitu. Rizka udah saya pakaian jas hujan gitu, terus misalnya saya mau pakai payung kan sambil gendong gitu malah capek, jadinya berteduh dulu gitu. Kalau masih di rumah malah saya nggak jadi jalan. Enggak juga. Ya ini kalau misalnya saya jenuh duduk ya jalan kemana gitu, ke pasar, ke warung, beli sayur sekalian, nanti pulang tinggal masak gitu. Tapi kalau enggak ya ngobrol-ngobrol sama temannya aja. Sambil ini kadang-kadang kan biar di kelas belajar tuh suka keluar nyari ibu gitu. Jadinya saya kalau pergi lama-lama juga ini enggak tega, soalnya nanti keluar cari ibu gitu. Dengan segala keterbatasan Rizka, Mar tetap kekeh putrinya yang beranjak 12 tahun itu mengenyam pendidikan seperti anak pada umumnya. Setiap jam 6 pagi, Mar mengantar Rizka ke sekolah. Sayangnya, selain kondisi putrinya yang memiliki keterbatasan mental, sarana transportasi dari desa menuju sekolah menjadi kendala. Mar harus berjalan menyusuri jalan tanah bebatuan sejauh 6 sampai 7 kilometer. Biasa kan kalau anak seperti itu ya lain daripada yang lain, jadi ya nggak apa-apa, nggak diambil hati, biar gimana juga udah diturutin aja gitu. Ya kalau misalnya yang bukan, misalnya mau mainan, kalau bukan mainan saya nggak kasih main, pegang apa-apa nggak boleh, pokoknya yang dipakai mainan itu yang mainan gitu. Kalau misalnya buku kan buat belajar, nulis gitu, minta ini pen untuk nulis gitu. Tapi kalau misalnya kayak seperti anak-anak itu terus apa-apa dipegang, dimainin, saya larang emang. Takut kebiasaan gitu. Tapi ya sekarang udah dalan gitu, udah nurut, misalnya
apa dimainin nggak boleh gitu, jangan mainin itu gitu. Terus dia udah ngerti. Iya. Mbak Nia duduk sini aja, Mbak Nia. Mas Aris, bocehan sama Noel. Oh iya, banyak orang yang ini ya suka nyetanin apa gitu. Alah, anak begitu aja diurus terus, itu ada juga yang ini malah kalau saya, menurut saya gitu, seperti ini ngurusin anak saya sendiri gitu. Jadinya misalnya diiniin orang tuh, hati saya itu udah apa ya, rasanya sakit gitu. Jadi untuk menanggapinya itu gimana? Misalnya ada orang yang ngolok-olok gitu kan, banyak kan, soalnya satu kampung saya kan cuman Rizka yang begitu. Jadinya orang misalnya saya bawa ke masjid, kan banyak orang, biasa kan anak seperti ini kan, misalnya terus ya seperti tadi minta pangku sama siapa, nanti deketin siapa gitu. Pewarna, pinjem dulu nggak apa-apa. Iya, ini cuman rumah tangga aja gitu. Jadi kalau dulu waktu saya belum ada Rizka itu, kalau pagi itu saya jualan sarapan pagi ya, gorengan ya, nasi uduk, nasi kuning gitu, lauk pauk gitu. Tapi setelah ada Rizka saya udah nggak bisa. Apalagi sekarang ngantar pulang sekolah, misalnya jalan kaki udah capek, nanti di rumah masih ngurusin cuciannya Rizka, masih ngurusin nyuapin, belum bisa makan sendiri. Ya rasanya itu kalau mau ngelepas itu udah telanjur saya urusin dari bayi, jadi seperti anak saya sendiri gitu. Kalau misalnya orang tuanya datang, terus saya pinjem Rizka mau nginep di rumahnya mbahnya gitu, itu aja udah semalam saya nggak bisa tidur, udah inget Rizka. Ya pokoknya ini dalam hati saya, pokoknya saya masih kuat, saya masih bisa, saya masih ingin mengasuh Rizka gitu. Nggak tahu nanti kalau saya udah nggak bisa, mudah-mudahan anak-anak saya bisa juga gitu. Iya, ini kemarin tuh neneknya setahun 2 kali jenguk Rizka. Terus kemarin itu waktu apa ya, bulan apa ya, ibunya kan bule, saya kangen sama Rizka tapi nggak bisa cuti gitu. Terus bule bisa nggak nganterin ke sini, saya kalau sendiri itu kan naik turunnya di bis, mana bawa anak, bawa bawaan gitu. Saya kalau sendiri ini kayaknya saya udah malas, saya bilang gitu. Terus dianterin sama adik saya, adiknya bapaknya yang rumahnya di sana belakang Kecamatan Sedayu. Kan ada mobil sendiri gitu, terus saya dianterin ke sana. Kendati demikian, perempuan yang usianya hampir senja itu tak mau menyerah mendukung semangat anaknya untuk tetap mengenyam bangku pendidikan. Dengan keterbatasan mental yang dialami Rizka,
Mar tak luput untuk mengajarkan kebaikan kepada putrinya serta semangat hidup. Bagi Mar, Rizka adalah sebuah anugerah besar yang Allah titipkan dan harus dia jaga dan sayangi sepenuh jiwa dan raga. Entah sampai kapan, yang jelas, Mar sudah berjanji akan selalu ada di samping Rizka. Selalu ku singgahi, berdua bersama melepas rindu, karena kasih sayangan sejati. Namun kini aku harus pergi, meninggalkan ibuku sendiri. Berat langkah harus ku tempuh, air mata pun jatuh berlinang. Teringat masa-masa lalu, saat ibuku merawatku.